bos yang nggak mencetuskan pembangunan hanya Panarukan ya kan Dendels kan. Oh, iya. Itu kan jalan Dendels. Itu kan gubernur Dendels. Pokoknya ngono kuwi lah intine ora penting. Wong-wong sekarang dibalik yang penting itu yang rakyat kecil. Iklannya bukan komersil, iklan suara motor karena dibayar ke Honda. Jadi ini Pak Ki, perkenalan dulu, tak kenalkan. Ini lawan kita, lawan bicara kita sekarang ini Serian Agus Mulyawan. S1 Pendidikan Sejarah UNES, CV-nya tak bacakan sekali. S2-nya Magister Pendidikan Sejarah di UNS Universitas 11 Maret. Kita akan sharing-sharing tentang mitologi, mitos. berarti Mitologi Pak ya, mitos yang berkembang pesat ini di kalangan rakyat-rakyat Jawa dan rakyat Sunda. Ini tentang mitos Bu. Ya mungkin ada hubungan dengan sejarah tapi lebih ke sudut pandang mitologinya. Mitosnya gini, kenapa kok orang Jawa dan orang Sunda itu kok ada mitosnya nggak boleh nikah, nggak boleh apa nggak bisa? lebih tepatnya itu nggak bisa. Mitosnya nggak bisa. Ya nggak bisa. Ini dijelasin secara mitosnya dulu atau mungkin Mitosnya kan nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Itu mitosnya gimana ceritanya? Mitosnya itu berangkat dari cerita zaman dulu pas zaman kerajaan Hindu-Buddha itu kan di Jawa itu kan terutama di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan yang paling gede itu Majapahit. Saat itu masa keemasan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Nah, Gajah Mada kan dengan sumpah palapanya itu dia ingin menyatukan seluruh wilayah dari Nusantara pada saat itu. Otomatis itu juga kerajaan Pajajaran adalah salah satunya. Sedangkan Pajajaran kita tahu sendiri, Pajajaran itu berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat sekarang. Nah, zaman dulu kan berarti Jawa bagian barat, meliputi daerah Jawa Barat yang sekarang, Jakarta, dan daerah Banten. Meskipun ada juga kerajaan seperti halnya kerajaan Galuh yang ada di Ciamis. Bukan Ciamis saja, Ciamis meliputi Ciamis, lalu Tasik dan sebagainya. Tapi ini mitos ini antara kerajaan Sunda dan antara orang Sunda dan Jawa kenapa gak bisa nikah. Ini adalah pertikaian antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Awal mulanya gimana? Awal mulanya itu dimulai dari singkat cerita ya, karena di sejarah atau di cerita tidak diceritakan lebih detail kenapa pertama kali kok bisa Hayam Wuruk ini jatuh cinta kepada anak dari Raja Pajajaran. Saya lupa rajanya pas itu siapa. Bukan Sri Baduga Maharaja, karena Sri Baduga Maharaja tidak dibunuh oleh Hayam Wuruk, tapi raja yang lain. Mungkin entah itu sebelumnya atau sesudahnya, kurang tahu. Mungkin sesudahnya. Nah, anaknya yang nama Dia Pitaloka. Nah, Dia Pitaloka ini disukai oleh Hayam Wuruk. Tapi di sini ada perspektif lain dari Majapahit, Gajah Mada. Gajah Mada itu memanfaatkan situasi ini karena menganggap bahwa Hayam Wuruk itu tidak suka dengan, tidak benar-benar suka banget gitu. Jadi Gajah Mada berpikiran bahwa ini pasti pernikahan politis. Pada akhirnya Pajajaran itu atau Hayam Wuruk ini di pikiran Gajah Mada bakal menguasai Pajajaran gitu. Makanya dengan siasatnya sendiri Gajah Mada men-set agar bagaimana caranya Pajajaran takluk terhadap Majapahit. Nah, singkat cerita, Hayam Wuruk melamar Dia Pitaloka, diterima. Lalu kalau ada sekarang kan ya dari pihak cowok nyamperin cewek biasanya kan gitu. Lalu mungkin di zaman dulu dibalik, jadi pihak Pajajaran atau dalam hal ini laki-laki mempelai perempuan Dia Pitaloka ini yang
berkunjung atau mungkin akan mengadakan semacam adat pernikahan dengan Hayam Wuruk. Jadi singkat cerita, utusan dari Pajajaran lengkap dengan raja dan di Pitaloka-nya itu berangkatlah ke Majapahit dari Pajajaran. Sesudah sampai di Majapahit, sesudah sampai di istana kerajaan, tiba-tiba di sana ternyata Gajah Mada sudah siap dengan pasukannya. Belum siap untuk memulai acara resepsi pernikahan, tiba-tiba Gajah Mada menyerang utusan dari Pajajaran ini. Akhirnya utusan dari Pajajaran ini karena niatnya kan bukan untuk berperang, niatnya ini untuk adat pernikahan, jadi membawa pasukan seadanya, utusan seadanya, otomatis kalah jumlah, kalah segalanya. Sedangkan di Majapahit sudah siap siaga dan sebagainya. Kemudian ada mitos yang berkembang bahwa Dia Pitaloka mati di tempat. Ada juga mitos yang berkembang bahwa Dia Pitaloka ini akhirnya kabur ke selatan, ke pantai selatan dan berubah menjadi Nyi Roro Kidul. Nah, itu ada mitos-mitos menarik, banyak versinya. Nah, tapi yang jelas di sini nikahnya gagal. Dan orang yang paling disalahkan di sini adalah Gajah Mada. Kenapa sampai sekarang? Bahkan sampai sekarang, kalau nggak percaya coba cari di Jawa Barat, itu nggak ada yang namanya Jalan Gajah Mada. Provinsi Jawa Barat, cari di mana aja nggak ada yang namanya Jalan Gajah Mada. Ini seru, karena apa? Apakah ini berkaitan dengan mitos? Apakah memang rakyat Sunda ini memendam kebencian kepada Gajah Mada dan turun-temurun sampai sekarang, sehingga nama Gajah Mada tidak dijadikan jalan di Sunda? Nah, ini menarik. Kita belum tahu jawabannya secara ini kan karena mitos. Mitos ini kan tidak ada di dalam buku. Ini ada cerita rakyat, cerita yang turun-temurun. Tapi nyatanya seperti itu yang berkembang di Sunda. Setelah itu bertembuslah mitos-mitos kalau nanti gagal, jangan orang Sunda jangan nikah dengan orang Jawa. Memang melihat tuntutan dari zaman kerajaan, Gajah Hayam Wuruk dan Dia Pitaloka gagal. Itu merepresentasikan orang Sunda dan orang Jawa gagal. Dan itu terus ke keturunannya sampai sekarang. Mungkin untuk kita yang udah modern mungkin ada yang percaya, ada yang enggak, tapi masih ada orang yang percaya seperti itu. Terutama mungkin orang-orang tua kita, atau kalau untuk umur kita yang sekarang kita ada di generasi milenial, generasi Z, ya mungkin hal-hal itu ya mitos lah, angin lalu. Cuman untuk kayak nenek kita, kakek kita, atau mungkin beberapa orang tua kita masih ada yang percaya. Itu sih mitosnya. Ya memori kolektifnya itu sampai ya turun-temurun sampai sekarang gitu. Iya. Sampai jadi gitu. Ada orang yang sebenarnya cerita ini, mitos ini nggak tahu bahwa mitosnya tuh berangkat dari mana nggak tahu. Tapi tahu-tahunya aja kan, janganlah sama orang, katakan dari Sunda ya, karena aku ya, karena aku sendiri dari orang Sunda. Janganlah sama orang Jawa. Tapi nggak tahu asal usulnya gimana. Dari mitos juga dia nggak tahu mitosnya, tiba-tiba menyimpulkan aja gitu. Nah, ini tuh apakah ini dari turun-temurun kah, atau memang melihat karakter orang? Nah, ini yang agak menarik. Bisa jadi karakter orang Sunda dan Jawa itu berbeda. Jadi orang Sunda underestimate kepada orang Jawa, atau mungkin sebaliknya orang Jawa underestimate kepada orang Sunda. Ini bukan rasis, bukan syarat dan sebagainya. Kita bahas mitos. Memori kolektif. Memori kolektif, dan ya nyatanya seperti itu. Masih ada segelintir ya, nggak semua. Termasuk kalau boleh berpendapat secara pribadi, aku adalah orang yang menantang dan aku orang yang menolak. Ya jelas, pacarmu kan orang Jawa. Kepentingan pribadi itu. Enggak, emang apa ya, kalau mitos ya memang ada orang yang bilang kalau mitos dilarang, dipantang itu pamali. Cuman untuk kasus dari beberapa orang memang ada yang sukses, ada yang enggak. Itu baik lagi
Kalau semisal ada yang sukses, berarti mitos itu ya kurang efektif, dalam artian ini kurang apa ya? Nggak berlaku kalau bagiku. Tapi mungkin kalau misalkan orang yang dilalah percaya dan dia melihat contohnya itu adalah orang yang gagal, orang Sunda dan Jawa, mungkin itu bisa malah makin memperkuat memorinya, memperkuat memori. Nah itu ini yang seru. Wah itu berarti nganu. Tapi gini Pak, aku pernah baca juga sih, pernah dengerin seminar juga dari sejarawan Pak Agus Sunyoto ya. Maksudnya gini, kalau itu memang dikatakan mitos, sangat benar nih itu mitos. Karena nek dirunut sejarahnya ya, dulu sejarahnya itu hampir tidak ada catatan peperangan antara Majapahit dan Pajajaran. Padahal kedua kerajaan itu kan sama-sama kerajaan besar. Iya. Sama-sama kerajaan besar. Kalau ada pertempuran sehebat itu, apalagi kok anaknya raja dibunuh, utusan raja dibunuh, pasti catatannya itu kuat banget kan. Tapi hampir tidak ditemukan catatan mengenai pertempuran kedua kerajaan itu. Jadi kalau aku mikir malah bisa jadi itu memori kolektifnya itu kayak gimana ya? Dulu agak dipelintir dikit gitu, mungkin ada konflik sedikit tentang apa gitu, tapi nggak sampai kejadian bunuh membunuh dan perang besar namanya perang apa itu sebenarnya, perang antara Majapahit mungkin ya aku nggak tahu ya. Terus kemudian turun temurun jadilah mitos itu. Tapi sampai sekarang malah yang terjadi mitos itu juga ada missing link di situ kan, putus di situ. Ya kayak ibaratnya kalau kita bilang ada orang yang bilang PKI itu jahat, padahal dia sendiri nggak tahu PKI itu gimana, ideologi komunis itu gimana, sejarahnya PKI itu gimana, dia nggak tahu, tapi tiba-tiba sudah menyimpulkan saja kalau PKI itu gini gitu loh. Jadi aku malah narik kesimpulannya ke situ, kayak itu yang orang-orang tua dulu ya janganlah sama orang Jawa gini, ini nggak tahu urut-urutannya, nggak tahu turun dari mana, tiba-tiba menyimpulkan aja. Itu karena faktor itu tadi Pak, memori kolektif yang sudah tertanam, tapi akhirnya yang tertanam itu ternyata enggak penuh, hanya tertanam dikit kulitnya aja, mungkin kan gitu.